Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta nikmat Allah berikan kita waktu serta kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diharapkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kita harapkan adanya banyak perubahan-perubahan menuju yang lebih baik. Segala puji pula bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat luang waktu, nikmat mudah untuk melaksanakan amal-amal soleh, yang semuanya itu semoga menghantarkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kalian bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat yang aku berikan, maka nikmat itu akan terus mengalir pada diri kalian. Dan jika kita mengkufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika datang bulan Ramadan, maka beliau mengabarkan kepada para sahabatnya dengan beliau mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara keberkahan-keberkahan bulan Ramadan adalah Ramadan menjadi wasilah kita untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena ihtisab, mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi motivasi bagi kita sekalian jemaah sekalian. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mewajibkan puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata Ibnu Mas'ud, maka dengarkanlah, simaklah dengan seksama, karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu akan ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan untuk kalian dan ada keburukan-keburukan yang hendak Allah singkirkan dari diri kalian. Maka kemudian Allah berfirman bahwasanya kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini kata para alim ulama memotivasi agar umat Islam itu bersemangat di dalam melaksanakan ibadah puasanya, agar mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat, karena umat-umat yang lalu pun juga telah berpuasa sebagaimana Allah wajibkan untuk kita.
Sehingga puasa itu bukan untuk hanya kita sendiri, jemaah sekalian. Tapi umat-umat sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam, mereka pun juga berpuasa dengan rentang usia yang panjang, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun dari umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka dengan usia rata-rata umatnya Rasulullah SAW yang kisaran 60-70 tahun, maka ini menjadi motivasi bagi kita. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang jika kita beramal di dalamnya, maka kita sebanding dengan beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ini adalah motivasi bagi kaum muslimin agar ketika masuk bulan Ramadan melalui hari-harinya dia bersemangat, termotivasi, sehingga kemudian mereka banyak melakukan amal-amal soleh yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu berpuasa di dalam bulan Ramadan tidak hanya cukup dengan kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus kita, menahan hawa nafsu kita berhubungan suami istri selama sesiang hari. Tapi di sana juga kita harus mengindahkan bagaimana adab-adab, sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang paripurna, ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah menasihatkan kepada kita, kepada para tabi'in waktu itu. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika wa la taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawaan." Jika kalian berpuasa, maka hendaklah berpuasa pula pendengaran kalian. Berpuasa dari hal-hal yang Allah haramkan untuk didengar. Berpuasa dari telinga kita mendengar hal-hal yang Allah melarang kita untuk mendengarkannya. Kemudian berpuasa pula wa basaruka, pandangan kalian dari hal-hal yang Allah haramkan. Dan berpuasa pula lesan kita dari berdusta. Dan hendaklah orang yang berpuasa itu dia bersikap tenang, berwibawa. Maka kata Jabir bin Abdullah, wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawaan. Jangan jadikan hari-hari makan kita di lain bulan puasa sama dengan ketika kita sedang berpuasa. Bulan puasa hari-harinya harus istimewa, jemaah. Hari-hari bulan puasa harus lebih baik daripada sebelum kita berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan rasa lapar, menahan rasa hausnya, menahan hawa nafsu kepada istrinya saja selama sesiang hari, tapi dia pun juga harus memuasakan telinganya, memuasakan pandangannya, memuasakan lesannya dari hal-hal yang Allah haramkan. Betapa banyak dosa-dosa yang muncul dari pendengaran kita, muncul dari penglihatan kita, muncul dari pendengaran kita. Kita melihat hal-hal yang Allah haramkan, mendengar orang sedang menggunjing, mendengar alunan musik yang Allah haramkan, lesan kita menggunjing, menggibah, berkata-kata kotor, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka yang demikian ini jemaah sekalian tidak diharapkan bagi orang yang berpuasa, yang dia hanya sekedar menjalankan ibadahnya orang umum, puasanya orang yang umum. Yang kata Ibnu Qudamah rahimahullah, puasanya orang yang umum adalah hanya sekedar dia menahan rasa laparnya, rasa hausnya, dan syahwatnya. Tapi dia tidak memuasakan telinganya, matanya, dan lesannya. Maka jadilah orang-orang yang berpuasa pada kategori minimal, kita berpuasa pada kategori orang yang khusus, yaitu memuasakan pula panca indera kita. Jika ingin lebih utama lagi, maka berpuasalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah, yaitu puasa khususil khusus, puasa yang khusus di atas khusus. Tidak hanya panca inderanya yang dia puasakan, tapi hatinya dia dekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ketika Ramadan itu hadir di hadapan kita, maka kegembiraan yang kita rasakan tidak hanya sekedar euforia belaka, tapi juga karena amal-amal soleh yang menghiasi hari-hari kita selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka hendaklah kalian bergembira dengan keduanya. Karena keduanya, karunia, rahmat Allah itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpulkan di atas muka bumi ini. Dan Ramadan adalah salah satu fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar mukadimah untuk kita lebih bersemangat kembali di awal-awal Ramadan ini. Walaupun tersiar kabar hampir setiap tahunnya bahwasanya Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. 10 awalnya Ramadan adalah rahmat, 10 pertengahannya adalah maghfirah, dan 10 akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Tapi ketahuilah dalam sebuah hadis Imam Tirmizi dengan sanad sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka itu di 10 akhir Ramadan, tapi sejak awalan Ramadan, sejak malam awal Ramadan, Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Setiap malam, jemaah sekalian. Maka tentu tidak boleh kita bersandar kepada hadis yang dhaif dalam penilaian para alim ulama ahli hadis kita. Karena bagaimana seandainya ada orang yang meninggal di tanggal 9 Ramadan. Dia mendapatkan rahmat Allah, tapi kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta pembebasan dari api neraka. Kan tidak mungkin ini. Sehingga dikatakan oleh para ahli hadis, hadis ini mungkar. Karena berselisihan dengan hadis sahih yang menyebutkan bahwasanya awal Ramadan itu adalah Allah memiliki hamba-hamba yang setiap malamnya Allah bebaskan dari siksa api neraka sampai kemudian selesainya Ramadan. Maka ini motivasi pada kita jemaah sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap hamba menginginkan pada dirinya adanya kebahagiaan, adanya ketenangan, jauhnya dirinya dari berbagai macam kekalutan, kegundah-gulanaan hatinya. Entah itu yang menyibukkan urusan-urusan dunianya, repot tentang masalah keluarganya, menyebabkan kemudian hatinya menjadi tidak tenang. Karena sesungguhnya setiap hamba itu menginginkan dirinya mendapatkan kebahagiaan. Setiap hamba menginginkan di dalam dia menjalani hidup dan kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan. Tetapi jemaah sekalian, bukan hal yang mudah untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia serta di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada beberapa faktor yang bisa menyampaikan kita kepada kebutuhan kita tentang kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah kita akan bawakan sebuah tema pada pagi hari ini, yaitu sebab-sebab untuk menggapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang bisa menghantarkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia. Ada faktor yang sifatnya diniyah, ada faktor yang sifatnya alami, ya ada juga faktor yang secara amaliyah yang kita mengupayakannya. Dan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah beberapa poin di antara sebab-sebab bahagianya hidup seorang hamba. Yang pertama, jemaah sekalian, jika kita ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka faktor paling penting, faktor paling utama untuk meraih kebahagiaan itu adalah faktor iman dan amal soleh. Faktor iman dan amal soleh adalah faktor terbesar yang menghantarkan seorang hamba untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, dia beramal baik laki-laki maupun perempuan. Lihat ayat ini jemaah sekalian, Allah umumkan tidak hanya khusus bagi laki-laki, tapi perempuan, para wanita, para ibu memiliki potensi pula untuk meraih kebahagiaan.
yaitu ketika dia wahwa mukmin, di atas keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang dia lakukan dibangun di atas keimanan. Maka Allah akan berikan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna dari hayatan thayyibah adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia, jemaah sekalian, yang itu adalah cita-cita setiap hamba hidup di dunia ini, maka beriman dan beramal soleh itu faktor paling penting dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hayatan thayyibah adalah maknanya qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang qanaah dalam hatinya, memiliki sifat menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala hatta kecil, maka beliau mengatakan ini adalah sebab dia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Sebagaimana pula ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan definisi tentang takwa, di antara poin ketiga yang beliau sebutkan tentang definisi takwa adalah al-qanaatu bil qalil, menerima setiap pemberian dari Allah walaupun kecil jumlahnya. Seseorang yang senantiasa merasa kaya dalam jiwanya, karena sesungguhnya kekayaan itu bukan kayanya harta, bukan kayanya perbendaharaan dunia, tapi kaya yang sejati adalah ghinan nafs, kayanya hati kita. Apa manfaatnya harta yang melimpah, tetapi hati senantiasa fakir, hati senantiasa kurang terus untuk urusan dunia? Maka sifat qanaah akan menyebabkan seorang hamba memiliki kebahagiaan hidup di dunianya. Walaupun dia sedikit menerima, sedikit dalam kehidupannya, tapi dia bahagia karena ada sifat qanaah di dalam jiwanya. Maka itulah yang kemudian menjadi tafsiran dari hayatan thayyibah. Tidak bertentangan, saling melengkapi antara penafsiran Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan amal-amal soleh, maka ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kelapangan, keluasan rezeki, maka apa yang dia lakukan? Maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk semakin dekatnya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk dia gunakan beramal soleh. Tapi ketika dia tertimpa musibah, tertimpa berbagai macam malapetaka, cobaan, sakit, kesempitan hidup, kesempitan rezeki, sesaknya dadanya karena melihat kehidupan ini yang begitu berat bagi dirinya, maka seorang hamba bersabar. Dan sabar ini pahala bagi seorang hamba dan kebahagiaan pula bagi dirinya. Bandingkan dengan orang bukan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan harta melimpah, keluasan rezeki, kelapangan dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan? Dia tamak, dia rakus, dia gunakan harta itu serampangan tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dunia ini Allah peruntukkan untuk 4 orang. Dan poin yang ketiga Nabi sebutkan, dunia itu untuk hamba yang Allah berikan harta tapi tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan harta di tangan orang yang tidak memiliki ilmu? Maka dia serampangan membelanjakan hartanya. Dia tidak bertakwa pada Allah, tidak menyambung tali silaturahim, tidak tahu haknya harta ada pada dirinya. Sehingga kemudian menjadi malapetaka bagi dirinya, mudarat untuk dirinya dan memberi mudarat untuk orang lain. Lihat ketika orang itu diberi kelapangan rezeki, kelapangan harta, dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan pula ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan berbagai macam deraan kehidupan yang kemudian membuat dirinya menjadi sesak dadanya. Apa yang dia lakukan? Dia mengumpat, dia mengatakan Allah tidak adil, kemudian datang stresnya, datang depresinya, dan berbagai macam keburukan-keburukan dengan sebab dia tidak menerima ketentuan Allah dari sisi musibah. Maka Nabi SAW memuji orang-orang mukmin dengan sabdanya dalam riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin itu sangat menakjubkan. Perkaranya orang mukmin itu luar biasa. Dan semua perkaranya, kata Nabi SAW,
adalah perkara yang baik bagi seorang mukmin. Mengapa bisa dikatakan baik? In asobat sarra'u syakara fakana khairul lahu. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, kelapangan rezeki, keluasan dunianya, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan syukurnya itu fakana khairul lahu, baik bagi dirinya. Dia mendapatkan nikmat-nikmat dari sisi dunia, maka dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk menambah dekatnya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baik bagi dirinya. Menambah dirinya mudah untuk beramal saleh, diberikan harta oleh Allah, dia gunakan untuk menyambung tali silaturahim. Diberikan oleh Allah harta, dia gunakan untuk infak, sedekah, membantu orang-orang yang sedang lemah dari sisi harta, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan harta. Dan harta yang paling berkah adalah harta yang ada di tangan orang yang mukmin. Karena dia tahu harta ini harus dikemanakan. Dan lihat bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dia mendapatkan yang sebaliknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Jika dia mendapatkan kesempitan hidupnya, kesempitan hartanya, kesempitan kesehatannya, berbagai macam persoalan-persoalan mendera dirinya terus-menerus. Apa yang dia terima, apa yang dia lakukan, sabaro. Dia sabar. Dan sabarnya seorang mukmin fakana khairul lahu, baik bagi dirinya. Bagaimana tidak baik bagi dirinya? Karena setiap musibah yang datang pada dirinya, dia sikapi bahwasanya ini takdir Allah. Ini sebagai penggugur dosaku. Ini sebagai sebab wasilah Allah mencuci dosa-dosaku. Sehingga seorang mukmin ketika dia tertusuk duri sekalipun, kata Nabi SAW, maka itu sebagai penggugur dosa bagi dirinya. Sehingga jamaah sekalian, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita tertusuk duri? Apa sih yang terlintas dalam pikiran kita ketika mungkin kita akan diserempet di tengah jalan? Apa sih yang terpikir dalam benak kita ketika kita mungkin akan jatuh dan seterusnya? Yang terpikir dalam benak kita bukan karena kita sedang ceroboh, bukan karena orang lain, wah kenapa kok saya mau ditabrak sementara saya sudah di jalur yang benar. Bukan, jemaah sekalian. Orang mukmin berpikirnya apa? Dosa saya banyak. Dengan sebab itu Allah berikan berbagai macam musibah. Karena yang paling kecil dengan tertusuknya duri tadi menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita. Berarti ada yang lebih dari itu. Kalau itu selalu kita sikapi, maka insya Allah musibah yang datang pada kita bukan menambah kesedihan diri kita, justru menambah kebahagiaan yang lain pada diri kita. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, atau Syekh Abdul Muhsin Al-Badar insyaallah ta'ala, beliau mengatakan, ketika seorang mukmin itu mendapatkan musibah, maka ada 3 step. Ada 3 tahap yang harus dia lalui agar dia mendapatkan kebahagiaan dari sisi ketika dia mendapatkan musibah. Karena secara umum, manusia ketika mendapatkan musibah atau cobaan, itu tidak akan suka. Tetapi akan mendapatkan sisi pahala, akan bisa meraih kebahagiaan sebagaimana poin yang kita bahas, dari sisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Apa kata beliau? Yang pertama, jika mendapatkan musibah, cobaan, maka kalau bisa cobaan itu kita hilangkan dari diri kita. Jadi usaha pertama, step pertama adalah menghilangkannya. Ada musibah, ada cobaan, coba untuk dihilangkan. Kalau ternyata cobaan itu tidak bisa kita hilangkan, karena keterbatasan kita, doifnya kita, lemahnya kita, maka pada step yang kedua kita melangkah. Apa itu kata beliau? Yaitu kita meringankan beban tersebut. Tidak membuat beban itu menjadi berat. Maka kita katakan pada diri kita, saya tertimpa musibah seperti ini. Orang lain ada yang lebih parah. Saya mungkin jatuh luka kaki saya. Ada orang lain lebih parah daripada luka saya. Begitu seterusnya. Hingga kemudian beban itu ringan bagi kita. Walaupun terasa sakit. Tetapi itu cara yang disebutkan oleh para alim ulama kita untuk meringankan beban itu sehingga muncul kebahagiaan. Bukan semakin memperburuk keadaan kita. Iya, wanjane loro. Orang semakin gitu semakin terpuruk. Orang kalau sakit, tertimpa musibah dan seterusnya, sugestinya itu bukan untuk bangkit, maka semakin terpuruk. Orang sakit, dia mengatakan, iya, jangan aku loro. Iya, apa mana? Lah, itu sudah menunjukkan dirinya ini pasrah. Sudah. Nggak ada usaha untuk bangkit. Tapi yang dikatakan oleh para alim ulama kita apa? Ringankan beban tersebut. Sehingga kemudian muncul apa? Muncul sifat dalam menghadapi musibah itu, oh iya, ada yang lebih berat daripada saya.
sehingga tidak terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Kalaupun tidak mampu untuk meringankan beban, kalaulah tidak mampu untuk menjadikan perbandingan, iya saya lebih ringan daripada dia. Kalau nggak mampu, karena memang berat sekali beban itu yang kita rasakan. Cobaan itu berat, musibah itu berat bagi kita. Tidak bisa kita singkirkan, tidak bisa pula kita ringankan. Maka tahap yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan, yaitu apa? Sabar. Sambil mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita singkirkan juga nggak mampu. Mau kita buat ringan beban itu juga kita nggak mampu. Kalau memang kenyataannya berat, maka terakhir stepnya, jadikan sabar ketika menghadapi musibah tadi. Maka insya Allah, Allah akan berikan banyak kebaikan pada diri kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis sahih, ada seorang hamba yang senantiasa dicoba oleh Allah pada dirinya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, hartanya terus beruntun. Dan dia sabar di atas itu. Melainkan ketika dia berjalan di atas muka bumi tanpa membawa dosa satupun. Sebelum bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah diampuni dosa-dosanya dengan sebab dia sabar ketika menghadapi cobaan-cobaan yang mendera dirinya. Bandingkan dengan orang bukan orang mukmin, mereka stres, depresi, galau tingkat tinggi. Maka tidak ada kamu sebagai seorang mukmin itu stres, tidak ada. Kamu seorang mukmin itu depresi, tidak ada. Kenapa? Karena setiap kali fase kehidupan yang dia hadapi dengan sesuai kondisinya. Mendapat nikmat, dia tidak euforia, dia tidak tamak, dia tidak gembira berlebihan. Apa? Bersyukur pada Allah. Yang syukurnya itu menambah nikmat Allah dan menambah pahala bagi dirinya. Fakana khairul lahu. Kebaikan bagi si hamba. Kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan berbagai macam deraan kehidupan, apa yang dia lakukan? Dia sabar. Sabar itu baik bagi dirinya. Meringankan bebannya, menambah pahala, menggugurkan dosa-dosanya. Subhanallah. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan untuk kita, jamaah sekalian. Jadi poin yang pertama ini, jamaah sekalian, akan menambah kebahagiaan hidup seorang hamba. Kemudian yang bisa membawa faktor itu pula untuk lepas dari berbagai macam kesulitan, kemudian meraih kebahagiaan pula adalah banyak melakukan amal-amal kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Di antara faktor iman, amal soleh tadi, ada beberapa poin di antaranya, yaitu kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Itu akan memunculkan sifat nyaman dalam diri kita. Dikatakan oleh para peneliti, mereka mengatakan ini jauh setelah masa Nabi SAW menyampaikannya. Artinya ini sebagai penguat, ya, bukan sebagai pembenar yang kemudian kalau tidak ada penelitian ini kemudian seorang mukmin tidak percaya dengan hadis Nabi SAW, bukan. Tapi ada faedah. Kalau seseorang itu, jemaah sekalian, melakukan kebaikan untuk orang lain, dia melihat orang yang dia bantu, yang dia ulurkan tangan untuknya, bahagia. Kalau kita merasakan, jemaah sekalian, kalau kita membantu orang lain, apa yang muncul dalam hati kita? Senang apa tidak? Senang. Itulah yang dirasakan hormon kenyamanan. Yang itu yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin minan najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan kebisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari siapa? Orang yang menyeru manusia untuk sedekah, kemudian melakukan yang ma'ruf atau mengadakan islah di antara kedua manusia. Artinya jemaah sekalian, kalau orang melakukan tindakan sedekah, amal sedekah, kemudian dia amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia mengislahkan di antara manusia yang sedang berseteru, maka ini memunculkan kebahagiaan pada dirinya. Dan itu sesuai dengan penelitian para ahli di bidangnya tadi. Dan itu penelitian itu baru muncul di abad ke-20. Bagaimana ketika seorang hamba itu memberikan kebahagiaan pada orang lain, muncul kesenangan pada dirinya. Maka betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya orang yang gemar membantu orang lain itu muncul kebahagiaannya.
Karena ternyata secara penelitian ilmiah muncul yang namanya sifat hormon kebahagiaan, hormon nyaman. Maka kalau kita ingin bahagia, hidup di dunia ini, banyaklah berderma, banyaklah bersedekah, banyaklah mengulurkan tangan untuk sesama. Karena yang demikian akan membantu kita senantiasa bahagia. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ajwadun nas, adalah orang yang paling rajin dalam berderma dan lebih rajin lagi di bulan Ramadan. Bahkan sebagaimana angin yang mengalir kencang di musim kencangnya angin. Semua tidak ada yang terkena kecuali angin itu akan menerpa pada diri. Itulah kebaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Senantiasa memberikan kebaikan pada orang lain. Terkhusus di bulan Ramadan, jemaah sekalian, banyaklah berderma, banyaklah bersedekah, banyaklah memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Karena yang demikian itu akan memberikan kebahagiaan pada diri kita. Nabi kita SAW adalah contoh paling teladan, paling utama kita dalam meneladani bagaimana beliau itu sangat-sangat mementingkan orang lain dibanding dengan diri beliau sendiri. Pernah suatu ketika beliau alaihissalatu wassalam diberi hadiah oleh seorang sahabiah pakaian yang dirajut sendiri dengan tangannya para seorang sahabiah ini. Kemudian dihadiahkan pada Nabi kita SAW. Kemudian dicoba oleh Nabi SAW. Setelah sahabiah ini pergi, datang seorang sahabat melihat Nabi SAW. Ya Rasulullah, kok bagus baju Anda? Kira-kira cocok buat saya ini. Bayangkan jemaah sekalian, kita pakai baju nih ya, mereknya masih ada di leher kita ini, belum kita potong, belum kita cuci, bau tokonya masih ada. Kemudian ada orang datang, api klambimu, boleh nggak buat saya? Kira-kira gimana? Itu kudewe kono lho, mosok gak oleh THR ta. Nabi masuk kamar, jemaah sekalian, beliau lepas baju itu, beliau berikan pada sahabat itu. Sahabat yang hadir saat itu sedikit geram dengan sahabat ini. Ini Nabi dapat hadiah kok diminta. Apa kata Nabi SAW? Mungkin dia lebih butuh daripada saya. Subhanallah. Bagaimana lomannya beliau, jemaah sekalian. Suatu ketika beliau berjalan bersama dengan para sahabat yang lain, tiba-tiba dari arah pinggir datang orang Arab Badui, mengambil dengan paksa syal yang dipakai oleh beliau SAW. Dengan paksa ditarik. Jadi seolah-olah harta yang ada pada diri Nabi SAW itu milik umat. Jadi bisa diambil sewaktu-waktu. Karena orang Badui tidak punya adab, ya wajarlah. Nabi tersenyum. Padahal di leher beliau bekas merah jeratan dari syal tadi masih membekas. Beliau kan kulitnya putih kemerah-merahan. Sehingga kalau ada sesuatu yang sedikit menekan itu muncul bekas dari apa yang tadi diambil. Sahabat yang lain geram sudah mau mukul ini orang Badui sambil mengambil salnya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, tak usah, sambil senyum, biarkan saja. Lihat jemaah sekalian, bagaimana Nabi SAW urusan dunia beliau mudah sekali. Ketika dari seorang sahabat meminta harta, kemudian beliau berikan satu lembah ekor domba, atau dalam riwayat yang lain 100 ekor onta. Dia minta lagi untuk yang kedua kalinya, diberi lagi 100 ekor onta. Dia minta untuk yang ketiga kalinya, diberi lagi 100 ekor onta. Dia pulang ke kampungnya. Wahai kaumku, masuklah Islam. Karena sesungguhnya Muhammad SAW kalau memberi, dia tidak takut jatuh miskin. Satu kampung masuk Islam. Lewat kedermawanan beliau alaihissalatu wassalam. Dan di bulan Ramadan, beliau lebih lagi berderma. Sehingga tidak heran jemaah sekalian, Nabi itu jauh dari yang namanya stres, jauh dari yang namanya sakit-sakit yang sifatnya jasmani, rohani, itu jauh beliau itu. Mana kita pernah dengar Nabi SAW asam uratnya kambuh, diabetesnya tumbuh? Tidak ada jemaah sekalian. Beliau sehat sampai di usia 63 tahun. Hanya bekas racun yang dibawa oleh seorang wanita Yahudi di paha kambing yang disebutkan pada beliau masih terasa. Itu pun ketika di akhir-akhir masa hidup beliau. Selebihnya beliau sehat. Karena apa? Secara ruhani beliau ini bahagia. Dan kebaikan beliau itu bukan hanya ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah terbiasa memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang. Maka inilah jemaah sekalian, poin pertama dan yang paling utama untuk meraih sebab kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat Allah, adalah dengan beriman dan melakukan amal-amal soleh, terkhusus memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, yang menjadi sebab
untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia seorang hamba adalah aktivitas dirinya, keseharian dirinya. Entah dia bekerja, entah dia melakukan aktivitas yang sifatnya mubah, tapi yang memberikan manfaat bagi dirinya, maka itu akan memalingkan dirinya dari kesedihan. Orang kalau sedang sedih, kemudian dia larut dalam pekerjaannya, mungkin akan tersisihkan itu kesedihannya. Akan sedikit menyingkir itu semua yang namanya gundah gulana pikirannya akan sedikit tersingkir. Dengan apa? Sibuknya dia dalam beraktivitas. Maka dianjurkan dalam Islam ini seorang muslim itu tidak boleh hanya berpangku tangan. Dia harus beraktivitas. Apapun itu. Nabi tidak membatasi aktivitas apa. Asalkan bermanfaat, maka silakan beraktivitas. Kemudian yang kedua adalah aktivitas yang sifatnya ilmu, yaitu thalabul ilmu. Aktivitas menuntut ilmu adalah salah satu aktivitas yang mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumin fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mempelajari Al-Qur'an, saling belajar di antara mereka, saling memberikan nasihat di antara mereka, melainkan akan turun pada kaum itu, pada kumpulan majelis itu, sakinah yang pertama. Ketenangan, jemaah. Jadi kalau ada kegundah-gulanan hati kita, sumpeknya pikiran kita, datanglah ke majelis ilmu di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tenang hati kita. Karena Allah jamin orang-orang yang duduk di majelis itu Allah berikan sakinah. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah lingkupi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan malaikat untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan yang keempat Allah sebut, Allah puji nama-nama orang yang duduk di majelis itu di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Si fulan ikut taklim, si fulan ngaji, si fulan bermajelis, subhanallah. Kita saja jemaah sekalian, kalau ada rapatnya muspika daerah, nama kita disebut nyeletuk gitu dalam rapat, bahagianya kita. Siapalah kita kok disebut sama Pak Bupati? Siapalah kita disebut sama Pak Menteri misalnya? Dan siapalah kita kok disebut sama Pak Presiden misalnya? Dari sekian banyak warga negara Indonesia, ternyata nama kita muncul dalam sebuah rapat kabinet terbatas. Berarti ini orang spesial. Ini nama kita disebut di hadapan para malaikatnya Allah sebagai bentuk sanjungan Allah atas mereka yang duduk di majelis ini. Subhanallah. Poinnya apa? Sakinah yang Allah turunkan di majelis ilmu tadi. Maka kalau kita ingin jauh dari yang namanya sumpeknya hati, ingin bahagia, beraktivitaslah. Apa saja silahkan. Kemudian yang terpenting adalah aktivitas itu adalah aktivitas yang membawa manfaat dunia akhirat kita. Terkhusus lagi adalah aktivitas mencari ilmu. Aktivitas thalabul ilmi adalah aktivitas yang sangat-sangat mendatangkan kebahagiaan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Wahai kaum muslimin, ihris, bersemangatlah kalian dalam mencari hal-hal yang mendatangkan manfaat. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari hal-hal yang manfaat, dan disuruh bersemangat untuk itu. Manfaat untuk urusan dunia, manfaat lagi untuk urusan akhirat. Manfaat dunia apa? Bekerja, mencari nafkah, atau apa sajalah yang bisa mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita. Itu akan mendatangkan kebahagiaan, menyingkirkan berbagai macam kerutan-kerutan hidup kita. Dan mencari manfaat yang akhirat adalah untuk menuntut ilmu. Beramal dengan amal-amal yang mendatangkan kebaikan di akhiratnya Allah, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Dan kita diperintahkan untuk bersemangat dalam dua hal tadi. Dan di dalam mencari hal yang manfaat tadi, baik dunia maupun akhirat, wasta'in billah. Jangan lupa, minta tolong sama Allah. Karena kita tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita bisa beraktivitas, kita bisa mencari nafkah, kita bisa berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudahnya karena Allah memudahkan urusan kita. Kita bisa melobi orang, kita bisa negosiasi dengan orang untuk melancarkan bisnis kita, semua karena Allah, bukan karena semata-mata ilmu yang ada pada kita. Bukan semata-mata kita pandai melobi orang, bukan semata-mata karena jaringan network kita banyak, bukan ya Mas. Karena Allah memudahkan urusan kita. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ini. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan mudah karena Allah memudahkan kita. Bandingkan dengan kaum muslimin yang mereka berpuasa di atas 12 jam sebagaimana kita. Ada yang 15, ada yang 20 jam. Yang barusan mereka selesai taraweh, habis itu sahur lagi. Subhanallah, jemaah sekalian. Ada yang di negeri mereka itu matahari nggak pernah tenggelam. Hanya ada di baliknya gunung, kemudian muncul lagi di pagi hari. Puasa mereka hampir 21 jam. Bayangkan, baru berbuka, tarawih, habis itu sahur lagi, puasa lagi sekian puluh jam lagi. Subhanallah. Kita yang ada di garis khatulistiwa ini, alhamdulillah, 12 jam kisaran cukup bagi kita untuk menahan rasa lapar, rasa haus, kemudian kita beraktivitas. Dan yang terakhir Nabi menasihatkan apa? Wala ta'jiz. Jangan lemah, jangan malas. Seorang mukmin tidak boleh malas dalam beraktivitas. Seorang mukmin tidak boleh menjadikan puasanya adalah alasan untuk turun produktivitas dia. Ngapain? Puasa, Ustaz. Sering kita dijadikan puasa itu kambing hitam. Mau beraktivitas, puasa, Ustaz. Ngapain puasa? Memang ada apa dengan puasa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun sejak diwajibkannya puasa di tahun kedua Hijriah, beliau lalui puasa itu beberapa di antaranya dalam keadaan kondisi berperang. Berperang aja Mas sekalian. Apa ada alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam break dulu perang? Karena apalagi puasa, lagi diwajibkan puasa untuk puasa serta berjihad kok. Karena jihad di masa itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Tidak ada namanya seorang muslim kemudian dia berleha-leha, bersantai-santai ria karena apa? Bulan puasa. Bukan ya Mas. Bulan puasa itu bulan giatnya untuk kita berkarya. Bulan giatnya kita untuk beramal soleh. Tidak boleh kemudian beralasan capek Ustaz, lelah, dan seterusnya kemudian menurunkan aktivitas kita dalam meraih hal-hal yang manfaat. Dari sejak kita bangun tidur, kita menunggu waktu sahur kita. Sahur. Begitu seterusnya semuanya argu pahala orang berpuasa itu muter terus. Sangat rugi jemaah sekalian. Jika kita kemudian masuk Ramadan, kena doanya Jibril alaihissalam yang diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan liman. Celaka orang yang ketika masuk Ramadan dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengaminkan jemaah sekalian. Mengapa kok bisa tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal bulan puasa adalah bulan obral diskon pahala serta diskon ampunan dosa dari Allah. Nah, kalau dia nggak bisa manfaatkan masuk Ramadan, keluar Ramadan dosanya nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, ternyata karena Ramadan dia hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Selesai. Telinganya, matanya, lesannya masih mengumbar dosa. Masih melakukan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, takwa yang menjadi hasil output dari orang berpuasa itu menyebabkan atau buahnya adalah akhlakul karimah. Orang berpuasa itu akan menambah kemuliaan akhlaknya setelah Ramadan. Maka Allah ganjar bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di yaumul akhir itu lebih harum daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena di dunia yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang indah, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang tidak menggibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain. Tidak ada. Maka sebagaimana kata kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan amal yang dia perbuat. Balasannya apa? Allah harumkan mulutnya lebih harum dari minyak kasturi. Amal apa yang dia lakukan? Dia menahan lesannya dari hal-hal yang kotor, rofas, laguin, sia-sia, dusta, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, yang mendatangkan kebahagiaan hidup seorang hamba adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat-nikmat Allah, dan banyak melihat orang yang ada di bawah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah, zikir, maka akan menenangkan hati, menenteramkan hati kita. Sehingga zikir, jemaah sekalian, itu bisa membuat kebahagiaan seorang hamba. Dan banyak zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir yang banyak membuat hati seorang hamba menjadi terpaut terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sedang bersendirian, dia berkholwat pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dia pautkan terus dengan Allah. Kesedihan apa yang muncul? Dia bersama Rabb-nya, dia bersama Zat yang Maha Mulia, yang Maha tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Apa kesedihannya? Tidak ada sedihnya aja, Mas. Maka ketika seorang sedang sedih, maka menyendirilah. Berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat-nikmat Allah. Ingat berbagai macam apa-apa yang Allah berikan pada kita. Yang jika dibanding dengan kesedihan yang kita hadapi, itu masih kecil ya Mas, kesedihan kita. Kebahagiaan, kenikmatan yang kita peroleh sejak kita lahir sampai dengan detik ini, dibanding dengan kesedihan kita, tidak ada bandingannya. Kita seringnya ketika sedang sedih, yang diingat sedihnya. Ketika dapat kesusahan hidup, yang diingat kesusahan hidupnya. Bukan kebahagiaan yang sekian tahun lamanya kita peroleh sejak kita lahir, nggak pernah diingat. Sehingga kemudian apa? Nikmat Allah ini menjadi kecil gitu loh di mata kita. Kita bisa berjalan, kita bisa berbincang, kita bisa berjalan ke sana kemari, kita beraktivitas, itu bukankah nikmat? Yang teringat ketika kita sedang sakit, baru oh iya. Ingatnya yang itu, yang dibesarkan itunya. Sedihnya yang dibesarkan. Padahal banyak kebahagiaan, kenikmatan yang kita peroleh jauh sebelum kita mendapatkan musibah. Lalu mengapa tidak kita ingat-ingat yang seperti ini? Ini poin, agar kita bisa meraih kebahagiaan. Banyak mengingat-ingat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan melihat orang yang ada di bawah kita. Apa kata Nabi SAW? Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tasdiru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian untuk urusan-urusan kenikmatan dunia. Jangan melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena kalau kita sering dongak di atas kita untuk urusan-urusan dunia, kita nggak banyak bersyukur pada Allah. Sudah diberi motor, lihat orang yang bawa lebih dari motor, dia bersedih. Kenapa saya nggak seperti itu? Sedih. Coba lihat orang di bawah kita. Yang dia itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kendaraan barangkali. Alhamdulillah saya masih punya kendaraan. Alhamdulillah masih bisa mengantarkan saya bekerja, beraktivitas ke sana kemari. Nambah syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kesedihan ya Mas. Jadi jangan selalu memandang kepada orang yang di bawah kita untuk urusan-urusan dunia. Lihatlah orang yang di bawah kita, jangan terus memandang yang di atas. Sering bersyukur pada Allah menambah kebahagiaan, menambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang menyebabkan kebahagiaan kita hidup di dunia adalah berikhtiar, kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia. Selain juga kita berikhtiar agar kita bisa menghilangkan berbagai macam kesedihan-kesedihan yang muncul pada diri kita. Di sana ada sebuah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Muslim, beliau berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan urusan pokokku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku ya Allah, yang dunia itu adalah tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaikilah akhiratku ya Allah, yang akhirat itu adalah tempat kembaliku. Wa ja'al hayata ziyadata li fi kulli khair. Jadikan kehidupanku ya Allah tambahan kebaikan-kebaikan yang ada pada diriku.
wal mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematianku terlepas dari berbagai macam keburukan-keburukan. Ini salah satu doa ya Mas, yang Nabi SAW memohon pada Allah untuk memperbaiki setiap keadaan kita, memperbaiki urusan dunia kita, agama kita, akhirat kita. Siapa yang tidak ingin Allah memperbaiki kehidupan kita dalam 3 posisi ini? Semua orang ingin dia lebih baik daripada hari ini. Maka Ramadan jemaah sekalian, banyak harapan-harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau di tahun ini mungkin ada berbagai macam persoalan-persoalan hidup kita yang mungkin belum kelar, berbanyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah syahrul doa, bulan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Di sana ada beberapa tempat yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu yang disunnahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa adalah yang pertama, ketika di waktu dia makan sahur. Ketika di waktu makan sahur, maka disunnahkan kita, dianjurkannya kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu sahur itu kata Nabi SAW, doa orang yang berpuasa, ya doa orang yang berpuasa sejak sahurnya sampai dia berbuka, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu sahur Allah turun di sepertiga malam terakhirnya, kemudian mengijabahi doa orang yang berdoa, kemudian Allah mengampuni orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fastajibalah wa man yastaghfiruni faghfirlah. Allah tabaraka wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir, kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Maka sunnahnya ketika kita bersahur adalah memperbanyak doa dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menghabiskan waktu sambil nonton sinetron, nonton televisi, acara sahur-sahur, bukan. Tetapi waktu kita gunakan untuk berdoa pada Allah, dan sunnahnya adalah diakhirkan waktu sahur tersebut. Kemudian waktu yang kedua yang disebutkan Nabi SAW adalah ketika seseorang itu selama seharian berpuasa. Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir. 3 doa yang Allah tidak akan melalaikannya dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti jemaah sekalian, sejak sahur, maghrib, subuh sampai maghrib itu argo puasanya orang yang berpuasa, pahalanya itu muter terus. Dan kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak doa ketika kita sedang berpuasa, bukan sedang berbukanya, ketika sedang berpuasanya. Dan di poin yang ketiga, waktu untuk berbuka, waktu untuk berdoa yang dianjurkan Nabi SAW adalah ketika dia wasaim hina yuftiru. Orang berpuasa ketika dia berbuka. Kalau yang poin kedua, ketika dia akan berbuka selama puasanya. Yang ketiga adalah ketika dia berbuka. Maka ketika sedang berbuka, jangan banyak untuk berbincang. Gunakan untuk berdoa. Setelah kita membatalkannya dengan beberapa butir kurma dan air, maka bacalah doa zahabaz zama wa salatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, kemudian tambah dengan doa-doa lain yang kita inginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan itu jemaah. Kemudian yang keempat adalah ketika malam Lailatul Qadar. Itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial Allah mengabulkan doa-doa kita. Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?"
Maka Nabi SAW bukan mengajarkan hal-hal yang lain, tapi beliau mengajarkan tentang doa, yang doa itu sudah kita hafal semuanya insyaallah ta'ala, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan yang lain ya Mas, tapi doa. Nabi mengajarkan kita doa. Maka benar dikatakan oleh para alim ulama kita bahwasanya Ramadan adalah bulan doa. Puasa perbanyak doa. Doa untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, seluruh kaum muslimin doakan. Kebaikan pula untuk kaum muslimin. Doakan pula pemimpin-pemimpin kita agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang memiliki kasih dan sayang dengan rakyatnya. Doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Dan di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak mencaci maki pemimpin, tapi mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Karena kebaikan pemimpin akan membawa kebaikan bagi rakyatnya. Maka doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Sudahkah kita menyisipkan doa kita untuk kebaikan pemimpin-pemimpin kita? Kayaknya jarang deh kita doakan kebaikan untuk pemimpin kita. Isinya caci maki gitu. Minyak langka, caci maki. BBM naik, caci maki. PPN naik, caci maki. Solar ngantri SPBU nggak ada, caci maki. Kapan kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita? Jujur saja jamaah sekalian, jarang sekali kaum muslim itu mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita. Padahal kebaikan memimpin itu kebaikan untuk seluruhnya. Kalau mereka itu menjadi orang yang dolim, karena sebab kita nggak banyak memberikan doa-doa kebaikan untuk mereka, bukankah kedoliman untuk kita semua pula? Doakan kebaikan-kebaikan. Sisipkan doa-doa kita di antara waktu-waktu yang krusial yang disebutkan Nabi SAW tersebut untuk kita sisipkan kebaikan bagi pemimpin kita. Demikian jamaah sekalian rahimanallah, beberapa poin yang bisa menghantarkan kita pada sebab-sebab kebahagiaan, dan ini adalah kajian tematik kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa semangat kita senantiasa dalam mengarungi Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga bukan Ramadan terakhir bagi kita. Semoga masih kita diberi oleh Allah izin panjang umur sampai bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Dan semoga Ramadan di tahun ini menjadi lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah yang bisa kita sampaikan pada kajian di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, maka monggo dipersilahkan. Mungkin dari ibu-ibu bisa lewat kertas atau lewat mic, monggo dipersilahkan.